Lukas Maya, seorang pendaki asal Swiss, datang ke Indonesia untuk menaklukkan Gunung Rinjani. Bukan jalur biasa yang ia pilih, melainkan jalur sepi dan nyaris ditinggalkan karena dipercaya warga sebagai jalur kutukan. Dengan membawa kamera yang selalu menyala, Lukas merekam perjalanannya demi membuat dokumenter pribadi. Namun, di balik keindahan alam Rinjani, ia mulai melihat dan mendengar hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Bayangan yang tak terekam mata telanjang, suara lirih di tengah kabut, dan drone-nya yang hilang begitu saja saat mengikuti sosok tak dikenal. Ketika Lukas ditemukan dalam kondisi kritis dan kamera diselamatkan lebih dulu oleh tim SAR, semua misteri mulai terungkap. Namun satu pesan dari Lukas membuat bulu kuduk merinding. Jangan pernah menonton videonya malam hari. Cerita ini diangkat dari kisah fiksi yang terinspirasi dari kejadian viral di Rinjani. Apakah benar kamera bisa merekam sesuatu yang tak kasat mata? Aku datang jauh-jauh dari Zurich, Swiss, dengan satu tujuan, merekam keindahan alam Gunung Rinjani yang katanya adalah tangga surga di Asia Tenggara. Tapi alasan sebenarnya bukan hanya itu. Aku ingin sesuatu yang lebih dari sekadar wisata. Aku ingin pengalaman spiritual. Dan katanya, gunung adalah tempat di mana dunia nyata dan dunia tak terlihat bersentuhan. Aku tiba di Lombok 2 hari sebelum pendakian. Seorang porter lokal bernama Adit menawarkan diri menemaniku, tapi aku menolak dengan sopan. Aku sudah berpengalaman mendaki di Swiss, tak perlu khawatir, kataku sambil tersenyum. Dia tidak memaksa, tapi aku bisa melihat matanya berubah. Seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan. Hari pertama pendakian, aku ambil jalur Sembalun. Tapi beberapa kilometer dari pos 2, GPS-ku mulai berulah. Aku berhenti sejenak, mengatur ulang peta digital, dan saat membuka Google Maps, muncul notifikasi aneh. Gunakan jalur alternatif, jalur Rinjani lama. Aneh, aku belum pernah mendengar nama itu. Tapi penasaran mengalahkan logika. Aku ikuti petunjuk itu. Jalur mulai berubah. Tanahnya lebih lembab, pepohonan lebih rimbun, dan sunyi. Tak ada pendaki lain. Hanya suara langkahku, desiran angin, dan sesekali suara-suara samar seperti ranting dipatahkan di kejauhan. Aku berpikir, mungkin rusa atau kera. Tapi saat ku tengok ke belakang, tak ada siapa-siapa. Aku hidupkan kamera dan mulai berbicara ke lensa. Hari ini aku mencoba jalur yang tidak biasa. Jalur ini terasa berbeda. Sunyinya seperti mengisap suaramu sendiri. Aku tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Tapi tawa itu menggantung aneh di udara, dan entah kenapa, bergema seperti ada yang menirukannya. Menjelang sore, aku menemukan spot datar di bawah pohon besar yang akar-akarnya menjalar seperti tangan keluar dari tanah. Aku mendirikan tenda di sana. Kamera tetap kuletakkan di tripod, terus merekam. Saat malam turun, suhu mendadak jatuh drastis. Kabut datang cepat dan menutupi sekeliling. Tak lama, tenda mulai terasa aneh, seperti bergetar sangat halus. Dan di antara kantuk yang menyerang, aku mendengar suara langkah, perlahan, teratur, mengitari tendaku. Aku pejamkan mata, pura-pura tak peduli. Tapi rekaman kameraku berkata lain. Besoknya, aku baru sadar, kamera tetap menyala semalaman. Dan saat kuputar ulang, di jam 2.13 dini hari, terdengar suara wanita. Sangat pelan, seperti menyanyi. Tapi bahasanya tak ku kenal. Dan di frame terakhir, terlihat bayangan seperti gaun putih melayang di belakang tenda. Tapi tak ada jejak di tanah. Tak ada. Aku mulai sadar, aku bukan satu-satunya makhluk yang mendaki Rinjani malam itu. Aku tidak langsung memutar ulang seluruh rekaman malam itu. Waktu subuh, aku hanya mengecek cepat fotagenya karena penasaran. Dan memang ada sesuatu yang ganjil terekam oleh kameraku. Gambarnya agak buram karena kabut, tapi cukup jelas terlihat bahwa tirai tenda sempat bergoyang sendiri, padahal tak ada angin. Dan
Ada satu momen di mana bayangan putih melintas cepat, seperti seseorang berjalan perlahan dari kiri ke kanan di kejauhan. Tapi saat itu, aku tahu pasti tak ada orang lain di jalur ini. Namun yang membuat bulu kuduku benar-benar berdiri adalah suara. Pada menit ke pukul 3 lewat 18 menit 12 detik, terekam suara nyanyian perempuan. Lembut, seperti lagu Nina Bobo. Tapi anehnya, lagu itu seperti tidak memiliki irama pasti, lebih seperti gumaman panjang dengan bahasa asing yang tak aku kenali. Kuulang beberapa kali, tapi setiap kali terdengar, kepalaku seperti berdenyut dan suhu di sekitarku terasa lebih dingin. Aku mematikan kamera dan menggeleng keras, mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma suara burung atau ranting, gumamku, meski aku tahu persis, itu bukan suara alam. Aku lanjutkan perjalanan naik, menyusuri jalur yang makin sunyi. Jalurnya seperti tidak pernah diinjak orang. Ada bagian-bagian yang terlalu rimbun untuk disebut sebagai jalur resmi. Tapi anehnya, seolah GPS tetap menuntunku ke arah ini. Aku ingin kembali ke jalur utama, tapi setiap kali melihat peta, titikku sudah terlalu jauh menyimpang. Entah kenapa kakiku terus saja melangkah. Siang itu aku menyalakan kamera lagi, kali ini menggunakan drone. Aku ingin merekam visual lembah dari ketinggian. Drone naik perlahan, dan aku mengawasinya lewat layar kecil yang tersambung ke remote. Awalnya semua normal, pepohonan, awan tipis, dan lanskap Rinjani yang menakjubkan. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari balik kabut. Sosok putih, berdiri di tengah pepohonan, sangat tinggi dan tidak bergerak. Wajahnya samar, tapi bentuknya seperti manusia. Drone mendekat otomatis. Padahal aku tidak menggerakkannya. Sosok itu tetap berdiri diam, hingga akhirnya wajahnya menghadap langsung ke kamera drone. Tidak ada mata, hanya dua lubang gelap dan mulut yang perlahan membuka, dan layar monitorku langsung gelap. Sinyal putus. Aku panik. Drone hilang kendali. Kuputus koneksi dan menatap langit, tapi drone itu tak pernah kembali, seperti ditelan kabut. Dan saat aku membalik badan untuk kembali ke jalur, aku terpaku. Ada sesuatu di tanah. Sesuatu yang tidak kubawa dari awal. Benda itu seperti boneka kain kecil, lusuh, dan tampak sangat tua. Tapi yang membuatku bergidik adalah wajah boneka itu persis dengan sosok yang muncul di layar drone. Tanpa mata, dan mulutnya dijahit. Aku mundur perlahan. Kamera di tangan masih menyala. Aku ingin kabur, tapi jalur di belakang seperti berubah. Pohon-pohon tak lagi sama. Batu penanda yang tadi kulalui hilang. Aku merasa seperti diputar balik, seperti dibawa masuk ke tempat yang bukan bagian dari gunung ini. Hari menjelang sore. Aku harus mendirikan tenda lagi di tempat asing ini. Kamera tetap kuhidupkan bukan untuk konten, tapi untuk berjaga-jaga. Jika sesuatu terjadi padaku, mungkin inilah satu-satunya saksi. Saat malam datang, aku mendengar suara dari arah tenda. Bukan langkah kaki, tapi suara napas, panjang dan berat. Dan tenda bergoyang lagi, kali ini lebih keras. Aku memeluk kameraku erat-erat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tak akan bisa pulang dengan selamat. Pagi itu, aku terbangun lebih awal. Tapi bukan karena matahari yang menyinari tenda, melainkan karena sesuatu menyentuh kakiku dari luar. Sentuhan itu ringan, seperti jari anak kecil, namun dingin dan lembab. Aku langsung duduk dan membuka resleting tenda dengan cepat. Tapi yang kulihat hanya embun yang menggantung di udara dan rerumputan basah. Tak ada siapapun. Kamera masih menyala di tripod, mengarah keluar. Rekaman sepanjang malam terus berjalan. Aku tak berani mengecek isinya sekarang. Terlalu banyak hal aneh yang kudapat dari footage sebelumnya. Aku bereskan perlengkapan dengan tangan gemetar. Boneka lusuh yang kutemukan kemarin, kini entah di mana. Aku yakin meletakkannya di dalam tas. Tapi saat membuka semua kantong,
Benda itu tidak ada. Yang membuatku tambah ngeri, di bagian bawah tenda, tempat aku tidur, ada bekas lumpur. Seperti telapak tangan mungil, mengarah ke arahku. Aku paksa diriku melanjutkan pendakian. Tapi setiap langkah terasa makin berat. Bukan karena medannya, tapi karena hawa di sekitar. Udara seperti padat. Dan anehnya, tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada suara burung. Hutan ini seperti mati. Di tengah jalur, aku menemukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Jejak kaki. Bukan jejakku, dan jelas bukan jejak binatang. Bentuknya seperti kaki manusia dewasa, tanpa alas, telanjang, tapi posisinya aneh. Jejak itu hanya satu arah, dan mengarah ke sebuah jalur menurun yang nyaris tertutup ilalang tinggi. Aku menelan ludah. Ada dorongan untuk menghindari arah itu, tapi entah kenapa kakiku justru melangkah mengikutinya. Setelah sekitar 200 meter menyusuri jalur kecil itu, aku sampai di sebuah tempat terbuka, bekas lahan perkemahan mungkin. Tapi di tengahnya ada tumpukan batu seperti altar kecil. Di atasnya ada foto lama, warnanya sudah pudar. Sosok perempuan dengan wajah yang tidak terlalu jelas, mengenakan kebaya dan selendang putih. Tangannya memegang bunga Kamboja, dan di bawah foto itu terukir di batu dengan tulisan kasar, "Jangan ganggu dia yang masih di sini." Aku mundur, napasku memburu. Tak ada penjelasan logis untuk semua ini. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini secepatnya. Tapi saat berbalik arah, jalur yang kulewati tadi sudah tak ada. Ilalangnya menutup total, seperti tak pernah ada yang dilewati di sana. Dan parahnya, GPS tidak menunjukkan arah manapun. Layar ponsel hanya menampilkan tulisan, "Signal lost, you are not supposed to be here." Aku merasa dunia sedang mempermainkanku. Aku duduk di tanah, mencoba menenangkan diri. Ku coba nyalakan kamera lagi. Kali ini ku taruh di pundak, agar merekam perjalananku penuh. Aku ambil jalan ke arah berlawanan, berharap bisa bertemu jalur utama. Tapi langkahku goyah, karena aku mulai merasa ada yang mengikutiku. Bukan hewan, bukan manusia. Di balik semak, aku melihat sosok kepala muncul. Rambutnya panjang, hitam, menutupi wajah. Dia menatapku dari jauh, lalu menghilang seolah menunduk. Tapi ketika aku mendekat, tidak ada siapapun. Hanya tanah basah dan jejak kaki yang sama seperti tadi, mengarah ke depan, ke dalam hutan. Satu hal yang makin membuatku kehilangan akal. Jejak itu identik dengan milikku. Sama besar, sama arah. Tapi seolah ada satu orang lain yang menapaki langkah-langkahku. Beberapa menit sebelum aku lewat, matahari mulai turun. Kabut perlahan naik lagi. Aku tak tahu arah, tak tahu waktu, dan satu-satunya yang masih bersamaku adalah kamera. Tapi kini, kamera itu bukan lagi alat dokumentasi. Dia jadi saksi bisu bahwa aku tidak sendiri di hutan ini. Langit mulai gelap, meski jam tanganku baru menunjukkan pukul 3 sore. Kabut di Rinjani turun cepat seperti tirai tebal yang menelan jalur di depanku. Aku berjalan pelan, sambil memegangi pundakku yang mulai pegal karena beban tas dan kamera yang terus kuhidupkan sejak tadi pagi. Setiap langkah terasa asing. Pohon-pohon yang kulewati tampak sama semua. Akar-akar besar menjalar seperti ular, membuatku harus ekstra hati-hati melangkah. Tapi yang lebih membuatku tidak tenang, perasaan sedang diawasi itu tidak juga hilang. Seolah-olah ada yang mengikuti dari balik kabut, tapi tidak pernah menampakkan diri secara penuh. Aku berhenti di sebuah batu besar untuk minum dan istirahat. Keringat dingin membasahi leherku, bukan karena tenaga, tapi karena kegelisahan yang tak bisa kujelaskan. Lalu aku ambil remote drone dari tas kecil di pinggang, berharap bisa menerbangkannya untuk melihat situasi sekitar dari atas. Drone naik perlahan,
menembus kabut. Di layar kecil monitor, aku melihat pohon-pohon seperti hutan yang tak berujung. Tapi di detik ke-43 penerbangan, aku melihat sesuatu yang membuat tanganku gemetar. Di tengah semak, tepat 20 meter dari tempat aku duduk, ada sosok berdiri. Putih, tinggi, wajahnya menunduk. Awalnya kukira hanya bayangan kabut yang membentuk ilusi, tapi drone terus merekam, dan sosok itu bergerak. Perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya tidak punya mata. Hanya rongga hitam menganga dan mulut kecil yang terlihat seperti dijahit. Aku panik. Kutekan tombol untuk menarik drone kembali, tapi sinyal tiba-tiba hilang. Layar monitor mati total. Suara baling-baling drone di udara juga lenyap. Aku menatap langit, mencari-cari. Tak ada bayangan apapun di atas. Drone itu hilang, seperti jatuh, atau diambil. Tubuhku mulai lemas. Di tengah ketakutan itu, aku merasakan hembusan angin dingin dari belakang. Refleks, aku membalik badan, dan saat itu, aku hampir pingsan. Boneka lusuh yang kemarin hilang, kini ada di atas batuku. Duduk diam, menghadap ke arahku. Mulutnya masih dijahit, tapi tangannya sekarang menggenggam sesuatu. Sebuah serpihan kecil, baling-baling drone. Aku mundur, mataku tak lepas dari boneka itu. Tapi langkahku terpeleset. Kakiku terantuk akar besar yang mencuat dari tanah, membuat tubuhku terjungkal ke bawah lereng kecil. Tasku terpental, dan kamera nyaris terlepas dari pundakku. Aku terguling sekitar 5 meter sebelum berhenti di antara dua pohon. Sakit. Kaki kiriku terasa nyeri hebat, kemungkinan terkilir. Aku berusaha bangkit, tapi langkahku tertatih. Saat meraih tas, ku dengar suara tawa pelan dari atas. Suara perempuan, tipis, halus, tapi jelas bukan suara manusia yang normal. Lebih seperti bisikan, atau suara dari mimpi buruk yang tak selesai. Aku tak menoleh ke sumber suara. Aku tahu, apapun itu, bukan sesuatu yang boleh kulihat langsung. Dengan tubuh lemah dan kaki yang nyaris tak bisa digerakkan, aku menyeret diriku menuju tempat yang agak terbuka, lalu mendirikan tenda darurat. Angin bertiup makin kencang. Suara hutan berganti jadi lenguhan, seperti rintihan orang kesakitan. Malam itu, aku berusaha bertahan. Kamera masih menyala. Kuposisikan menghadap luar. Aku ingin tahu apa yang akan datang. Tapi jauh dalam hati, aku tahu ini bukan tentang dokumentasi lagi. Ini tentang bertahan hidup. Dan saat aku menutup mataku, suara itu datang kembali. Kali ini jelas, sangat dekat, seperti tepat di balik dinding tenda. Drone-nya sudah kembali. Sekarang giliranku. Aku menahan napas, tak bergerak sedikit pun. Kamera menangkap bayangan, bukan satu, tapi dua sosok putih berdiri tak jauh dari tenda. Tak bergerak, hanya berdiri. Dan dalam rekaman yang nanti ditemukan oleh tim SAR, suara detik jam terdengar seperti jantung yang berdetak. Semakin cepat, semakin keras, lalu sunyi. Hanya sunyi. Langit mulai gelap pekat saat aku melanjutkan perjalanan, meski jam di tanganku baru menunjukkan pukul 16.30. Kaki kiriku yang terkilir masih nyeri, tapi aku tak bisa berhenti. Aku harus keluar dari tempat asing ini sebelum malam benar-benar menyelimuti. Kamera tetap kugenggam erat, merekam setiap langkahku walau tanganku gemetar karena kedinginan dan kelelahan. Kabut makin tebal turun, menutupi jalur seperti selimut abu-abu yang rapat. Aku nyaris tak melihat apapun di depan, hanya suara napas sendiri dan suara ranting patah di belakang. Aku berjalan di tepi jurang yang curam. Batu-batu licin mengintai di setiap langkah. Aku harus ekstra hati-hati. Namun, di dalam kepalaku berputar rasa takut yang tak bisa kuungkapkan. Ada yang salah dengan tempat ini. Tiba-tiba, sebuah suara lirih memanggil namaku. Lukas. Aku berhenti. Pandanganku berkeliling tapi tak melihat siapa-siapa.
Angin bertiup dingin membawa bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, aku merasakan ada sesuatu menyentuh pundakku. Aku menoleh perlahan. Tak ada siapapun. Kakiku terpeleset di batu licin dan aku terjatuh ke bawah. Tubuhku tergelincir menuruni lereng berbatu. Jeritan kesakitan keluar dari mulutku saat tubuhku membentur batu keras satu persatu. Aku tidak bisa mengingat berapa lama aku tergeletak di sana. Hanya tahu napasku berat dan ada nyeri luar biasa di kaki dan tulang rusuk. Tanganku memegang kamera yang masih menyala, merekam momen jatuh itu dengan jelas. Saat kesadaranku mulai menipis, aku mendengar suara lagi, lebih dekat dan jelas. Suara perempuan, lembut tapi dingin. "Jangan lari, aku di sini." Dengan sisa tenaga, aku mencoba merangkak menjauh, tapi kaki kiriku seperti lumpuh. Aku sadar, aku patah tulang. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada rasa sakit fisik ini. Di dekatku, di atas batu besar yang menjorok, muncul bayangan putih samar. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajah, berdiri diam menatapku. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tercekat. Perempuan itu melangkah mendekat, dan di saat itulah kamera menangkap sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Udara di sekelilingnya berubah menjadi gelap pekat, seperti noda hitam yang merambat. Aku tahu aku tidak bisa bertahan lama jika tetap di sini. Namun, tubuhku terlalu lemah untuk bergerak. Dalam keputusasaan, aku memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Ketika kubuka mata lagi, sosok itu menghilang. Hanya ada kabut tipis yang bergulung perlahan. Aku merasakan getaran aneh dari kamera di tanganku. Saat ku genggam lebih erat, aku mendengar suara berbisik di dalam rekaman. "Jangan pergi, kami menunggu." Dengan tubuh terkulai, aku berusaha meraih ponsel dan mengirim pesan terakhir ke teman dekatku. "Tolong, aku jatuh, kaki patah, butuh bantuan." Namun, sinyal hilang total. Aku tahu aku harus bertahan. Malam akan datang, dan aku sendirian dengan sesuatu yang tak bisa kulihat dengan mata telanjang. Hari-hari berlalu sejak laporan hilangnya aku diterima. Tim SAR dari berbagai instansi dikerahkan untuk mencari, menyusuri jalur pendakian yang sudah aku lalui. Mereka tahu medan itu berat, terutama di jalur yang aku ambil, yang nyaris terlupakan oleh pendaki lain. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tubuhku tergeletak di dasar jurang, terluka dan hampir kehilangan harapan. Tapi di sini, aku masih hidup, meski dalam kondisi kritis. Sementara itu, sesuatu yang lebih misterius mulai terungkap. Sebuah tim SAR menemukan kamera yang aku bawa, tergantung di cabang pohon kecil, di pinggir jurang. Kamera itu masih menyala. Rekaman terus berjalan tanpa henti. Mereka membawanya dengan hati-hati, seolah benda itu adalah satu-satunya bukti dari kehadiranku. Saat mereka memutar ulang video itu di tenda operasi, suasana berubah jadi dingin dan sunyi. Rekaman malam itu, yang kuingat penuh dengan suara aneh dan bayangan putih, membuat bulu kuduk tim SAR berdiri. Pada satu titik, mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di ujung rekaman, terlihat jelas bayangan hitam duduk di samping tubuhku yang tak sadarkan diri. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap kamera dengan mata kosong yang tak bersinar, tapi penuh ancaman. Beberapa anggota SAR berbisik bahwa bayangan itu seperti sosok manusia, tapi bukan manusia biasa. "Ini bukan hanya kecelakaan," ujar salah satu anggota dengan suara serak. "Ada sesuatu yang lebih gelap di sini." Rekaman itu diputar berulang kali. Suara nyanyian perempuan yang tak kunjung berhenti, desiran angin yang berubah jadi bisikan, dan sesekali suara napas berat yang terdengar begitu nyata, membuat beberapa orang yang menonton harus keluar ruangan untuk menenangkan diri. Sementara itu, aku terbaring di rumah sakit. Berita tentangku tersebar luas, terutama karena keberadaan rekaman kamera yang viral. Banyak yang penasaran, apakah aku benar-benar jatuh karena kecelakaan, atau ada campur tangan sesuatu yang gaib. Dokter bilang aku kritis,
dengan tulang patah di kaki dan beberapa luka serius. Tapi aku masih sadar, dan ada satu hal yang tak bisa aku ungkapkan pada mereka. Aku masih bisa merasakan kehadiran sosok itu. Sosok yang menemaniku saat aku terjatuh. Dan aku tahu, sosok itu tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Di tenda operasi, anggota SAR juga mulai merasakan hal-hal aneh. Beberapa dari mereka mimpi buruk yang sama. Wanita berambut panjang tanpa wajah yang berdiri di antara kabut. Mereka bangun dengan napas tersengal, dan terkadang mendengar suara nyanyian samar saat tengah malam. Misteri yang kusebut jalur, kutukan, itu ternyata lebih nyata dari yang kubayangkan. Aku bertanya-tanya, apakah kamera ini adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata? Dan aku takut suatu saat, sosok itu akan muncul bukan hanya di rekaman. Aku terbaring di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Mataram, tubuhku penuh dengan luka dan perban. Kaki kiri yang patah sudah dioperasi, beberapa tulang rusuk retak. Tapi aku hidup. Aku sadar, itu sudah menjadi keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Hari-hari pertama, aku hanya bisa terbaring dalam diam. Tubuhku lemah, dan pikiranku dipenuhi bayangan yang terus menghantuiku. Sosok putih yang aku lihat di gunung, wanita tanpa wajah dengan rambut hitam panjang itu, masih membayangi setiap malam. Dokter dan perawat datang bergiliran, bertanya dan menanyakan apa yang terjadi padaku. Tapi aku tak bisa berbicara banyak. Aku hanya memandang kosong, berusaha menenangkan diri dari kenangan horor yang membekas. Namun, suatu sore, seorang lelaki tua datang menjengukku. Dia bukan dokter, tapi seorang tokoh adat dari Lombok yang ikut dalam proses evakuasi. Namanya Pak Rahman. Dia berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Lukas, kau harus mendengarkan. Gunung itu punya aturan yang tidak tertulis. Ada penjaga yang menjaga wilayahnya, dan bukan semua orang boleh melewati jalur yang kau pilih." Aku menatapnya, penasaran sekaligus takut. Pak Rahman melanjutkan, "Arwah itu bukan hanya hantu biasa. Dia adalah inak penunggu jurang, roh seorang perempuan yang dulu jatuh dan meninggal tragis di sana. Konon, dia melindungi wilayahnya dari orang asing yang dianggap mengganggu. Kalau kau melihatnya, itu artinya kau sudah masuk ke dalam jaringannya." Aku menggigil. Selama ini aku kira semua yang kulihat hanya halusinasi akibat trauma dan kelelahan. Tapi kata Pak Rahman, itu nyata. Seminggu setelah aku sadar sepenuhnya, aku mulai mencoba menceritakan apa yang terjadi di gunung. Aku ceritakan tentang bayangan putih itu, suara nyanyian yang terus-menerus terdengar di rekaman, dan bagaimana droneku hilang tanpa jejak. Teman-temanku yang datang menjenguk juga ikut mendengar rekaman kamera yang sempat diambil tim SAR. Mereka ikut merinding, bahkan beberapa menolak untuk menonton ulang video itu karena ketakutan. Aku sendiri, sampai sekarang, belum berani melihat seluruh rekaman itu. Pak Rahman memperingatkan, jangan tonton itu sendirian, apalagi malam hari. Aku mengangguk. Tapi rasa penasaran dan trauma itu menggerogoti pikiranku. Setiap malam aku bermimpi sosok itu datang mendekat, membisikkan sesuatu yang tidak bisa kupahami. Terkadang, aku juga merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari sudut kamar. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma imajinasiku, tapi tak jarang aku melihat bayangan bergerak samar di cermin. Suatu malam, aku mendengar suara lirih dari speaker kamar. Lagu Nina Bobo yang sama yang aku dengar di gunung, berulang-ulang. Aku terbangun dengan napas tersengal dan hati berdegup kencang. Aku tahu, sosok itu belum pergi. Dia masih menunggu. Dokter mengatakan aku harus beristirahat total, dan tidak boleh memikirkan hal-hal yang membuat stres. Tapi bagaimana bisa aku tenang? Ketika di balik kenyamanan rumah sakit, aku tahu sesuatu sedang mengintai. Aku sadar, aku tidak bisa berdiam diri selamanya. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi arwah itu, sebelum arwah itu mengambil sesuatu yang lebih berharga dariku. Beberapa hari setelah aku ditemukan dan mulai dirawat,
cerita tentang kejadian aneh yang terjadi di Gunung Rinjani mulai tersebar ke publik, terutama setelah video kamera yang kubawa viral di internet. Banyak orang penasaran, ada yang menganggap itu hanya kebetulan, tapi tidak sedikit juga yang merasa ngeri dan enggan menonton. Yang paling mengejutkan adalah kabar yang datang dari tim SAR yang dulu menangani pencarianku. Mereka mulai mengalami hal-hal aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Beberapa dari mereka mengalami mimpi buruk yang sama, mimpi yang berulang tanpa henti. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok wanita berambut panjang yang wajahnya tertutup oleh helai rambut hitam yang basah dan kusut. Sosok itu berdiri di tengah kabut tebal, menatap mereka dengan tatapan kosong, tanpa mata, tapi terasa seperti menembus jiwa. Salah satu anggota tim, Pak Dedi, bercerita bahwa dia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Suara nyanyian samar yang sama seperti dalam video terdengar bergema di kamarnya. Setiap kali dia mencoba menutup telinga atau mematikan suara, lagu itu seperti menempel di kepalanya, semakin keras dan tidak bisa dihilangkan. Awalnya aku pikir ini cuma stres, tapi lama-lama aku mulai takut untuk tidur, katanya dengan suara serak. Lain lagi dengan Sari, satu-satunya perempuan di tim SAR, yang mengaku merasa ada sesuatu yang mengikuti saat dia berjalan pulang dari pos jaga malam. Dia merasakan hembusan napas dingin di lehernya, padahal saat itu dia sendirian. Aku sempat lihat bayangan putih lewat di ujung mata, tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa, ujarnya. Yang paling membuat takut adalah kejadian yang dialami oleh komandan tim, Pak Riko. Suatu malam, ketika dia sedang mengawasi rekaman video, tiba-tiba layar monitor berubah menjadi gelap pekat dan terdengar suara bisikan halus. "Jangan buka, jangan buka." Pak Riko langsung mematikan monitor, tapi beberapa saat kemudian, monitor menyala sendiri, memperlihatkan wajah kabur wanita berambut panjang itu yang seolah menatap langsung ke kamera. Setelah kejadian itu, Pak Riko mengalami penurunan kesehatan yang drastis. Dia sering mengalami pusing, kehilangan konsentrasi, dan muncul bercak-bercak aneh di kulitnya yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Tidak hanya di antara tim SAR, kabar mistis itu mulai menyebar di kalangan pendaki dan warga sekitar Gunung Rinjani. Beberapa pendaki yang melewati jalur tersebut mengaku merasa diikuti oleh sosok yang sama, mendengar suara-suara aneh, dan melihat bayangan putih yang menghilang begitu mereka berbalik. Aku sendiri merasa tidak lepas dari pengaruh itu meski sudah jauh dari gunung. Suara nyanyian dan bayangan itu terus menghantuiku. Kadang-kadang aku menerima telepon tanpa suara, dan ketika aku menoleh, ada bayangan samar di belakangku yang langsung menghilang saat aku menatapnya. Aku bertanya-tanya apakah rekaman itu membawa semacam kutukan, atau bahkan membuka gerbang antara dunia nyata dan dunia lain yang tak kasat mata. Satu hal yang pasti, aku dan semua yang berhubungan dengan kejadian ini sedang berada dalam bahaya yang lebih besar daripada sekadar kecelakaan pendakian biasa. Aku harus menemukan cara untuk mengakhiri semuanya, sebelum hal itu menyeret lebih banyak jiwa ke dalam kegelapan. Setelah berita tentang kejadian yang menimpaku dan rekaman kamera viral, aku mulai mendapat banyak pesan dari warga lokal, terutama dari penduduk sekitar kaki Gunung Rinjani. Mereka ingin berbagi cerita tentang sosok yang aku lihat, yang mereka sebut sebagai Inak Penunggu Jurang. Suatu sore, aku bertemu Pak Wayan, seorang lelaki tua yang sudah puluhan tahun tinggal di desa Senaru. Dia duduk di beranda rumahnya, memandangi pegunungan dengan mata yang tampak berwibawa dan penuh rahasia. "Lukas, kau sudah melihatnya, kan?" katanya pelan. Aku mengangguk, mencoba menahan rasa takut yang kembali menyeruak. Pak Wayan melanjutkan, "Di sini, kami sudah tahu lama tentang sosok itu. Inak Penunggu Jurang bukan arwah biasa. Dia adalah seorang perempuan yang dulu tinggal di lembah itu. Konon, saat itu dia hamil besar dan dipaksa mendaki oleh keluarganya. Namun, saat mendaki, dia terjatuh di jurang dan meninggal dengan tragis." Aku tercengang. Cerita itu mirip sekali dengan apa yang aku alami. Pak Wayan berkata, setelah kematiannya, banyak kejadian aneh di sekitar jalur itu.
Para pendaki yang melewati jalur tersebut sering hilang atau kembali dengan cerita aneh. Orang-orang percaya arwahnya marah, menjaga wilayahnya agar tidak diganggu. Dia mengeluarkan sebuah foto tua yang menunjukkan seorang perempuan mengenakan kebaya putih dan selendang merah, berdiri di tengah hutan. "Ini Inak penunggu jurang," ujar Pak Wayan dengan suara bergetar. "Warga desa kami sering melihat sosoknya di malam hari, terutama saat kabut turun tebal. Dia tidak pernah berbicara, hanya menatap dengan tatapan kosong dan tanpa mata. Aku mendengar dengan seksama, tapi hatiku semakin berat. Seolah-olah aku sudah terjerat dalam jaring yang tak bisa aku lepaskan." Pak Wayan juga bercerita tentang legenda yang beredar di kalangan penduduk. Dulu, ada pendaki asing yang melewati jalur itu tanpa izin. Dia tidak mendengar peringatan dan melanjutkan jalannya sendiri. Keesokan harinya, dia ditemukan terjatuh di jurang dengan luka parah, tapi masih hidup. Dia bilang, sosok putih itu datang menghampirinya dan berbisik, "Jangan kembali lagi." Aku tersentak. Kisah itu sama persis dengan pengalamanku. Bahkan, lanjut Pak Wayan, ada yang mengatakan kalau arwah itu bisa mengendalikan pikiran orang, membuat mereka tersesat, dan memancing mereka untuk jatuh. Aku merinding mendengar itu. Semuanya mulai masuk akal. Sebelum berpisah, Pak Wayan memberiku sebuah kalung kecil dengan liontin batu hitam. "Ini untuk perlindungan, Lukas. Jangan pernah melepasnya selama kau di sini. Dan jangan sekali-kali kembali ke jalur itu tanpa persiapan dan restu." Aku menggenggam kalung itu erat-erat, merasa sedikit tenang tapi juga takut. Rasanya seperti aku sedang berada di tengah antara dunia nyata dan alam gaib. Setelah pertemuan itu, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi bayangan yang menghantuiku. Tapi aku tahu, aku tak bisa melakukannya sendiri. Ada sesuatu yang harus aku pelajari tentang Inak penunggu jurang, dan mungkin ada cara untuk menenangkan arwahnya agar aku bisa bebas dari kutukan ini. Setelah beberapa minggu di rumah sakit, aku akhirnya diperbolehkan pulang. Kaki kiriku masih dibalut gips, dan rasa sakit tak sepenuhnya hilang. Namun, aku merasa lega bisa kembali ke tempat yang seharusnya terasa aman, rumahku sendiri. Tapi kenyamanan itu hanyalah ilusi. Malam pertama aku tidur di rumah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suasana kamar terasa berat, seperti udara dipenuhi energi negatif yang tak terlihat. Lampu redup, dan bayangan-bayangan samar menari di sudut ruangan. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha fokus pada napas agar tidak panik. Namun, saat aku mematikan lampu, bayangan itu muncul. Di dinding kamar, tepat di samping tempat tidur, tampak sosok putih samar. Rambut panjang menutupi wajahnya, persis seperti Inak penunggu jurang yang aku lihat di gunung. Sosok itu berdiri diam, tanpa suara, menatapku dengan kekosongan yang menusuk. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Semua rasa sakit fisik seolah menghilang, digantikan oleh ketakutan yang membeku dalam diriku. Aku mengambil kalung batu hitam yang diberi Pak Wayan dari leherku, memegangnya erat-erat sambil berbisik, "Pergi, aku tidak ingin kamu di sini." Bayangan itu tidak bergerak, tapi ada getaran halus di udara, seperti angin dingin yang merayap ke dalam tulang. Keesokan harinya, aku mencoba menceritakan pengalaman ini pada keluargaku. Mereka terkejut tapi mencoba menguatkan aku. Namun, aku tahu, masalah ini bukan sekadar bayangan biasa. Hari demi hari berlalu, dan bayangan itu semakin sering muncul. Di dapur, saat aku memasak, di ruang tamu, saat aku duduk membaca, bahkan saat aku mandi di kamar mandi yang gelap. Kadang aku merasakan napas dingin tepat di leherku, seolah ada yang berdiri sangat dekat. Aku mulai sulit tidur. Setiap malam, aku bermimpi-mimpi yang sama, berada di jurang yang gelap, diterangi hanya oleh kabut tebal. Sosok perempuan itu berdiri di ujung jurang, dan perlahan-lahan mendekat. Suara nyanyiannya terdengar semakin jelas, mengisi kesunyian malam. Di dalam mimpi, aku mencoba berlari,
tapi kakiku terasa berat dan sulit digerakkan. Sosok itu mengulurkan tangan, dan saat tangannya hampir menyentuhku, aku terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin. Aku merasa tubuhku melemah setiap kali bangun dari mimpi itu. Ada rasa kosong yang dalam, seolah sebagian dari jiwaku tertinggal di jurang itu bersama sosok itu. Pada suatu malam yang sangat dingin, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku duduk di depan altar kecil yang kubuat berdasarkan petunjuk Pak Rahman dan Pak Wayan, dengan lilin, bunga kamboja, dan kalung batu hitam sebagai pelindung. Aku memegang kamera di tanganku, dan mulai merekam. Aku ingin merekam segala sesuatu yang terjadi malam itu, sekaligus mengirimkan pesan jika sesuatu buruk terjadi padaku. Aku menyalakan lilin dan menatap ke arah sudut kamar tempat bayangan itu sering muncul. Jika kau mendengarku, aku berkata pelan, aku tidak ingin mengganggumu. Aku hanya ingin hidup damai. Tolong lepaskan aku. Kamar hening. Hanya suara detak jam dan dengusan napasku yang terdengar. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Lilin berkedip-kedip, dan aku merasakan hembusan angin dingin yang menusuk. Bayangan itu muncul, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya mulai terlihat samar. Mata kosong yang seperti dua lubang hitam menatapku. Tapi ada sesuatu yang lain, kesedihan yang mendalam, bukan hanya amarah. Sosok itu mengangkat tangan, seolah ingin menyentuhku, tapi tiba-tiba berbalik dan menghilang ke arah jendela. Aku menunduk, napas tersengal, dan air mata mengalir tanpa kuasa menahannya. Keesokan harinya, aku menghubungi Pak Rahman untuk meminta bantuan ritual adat yang lebih kuat. Aku sadar ini bukan sekadar mimpi buruk atau pengalaman mistis biasa. Ini adalah panggilan dari dunia lain, dan aku harus menanggapinya dengan serius. Ritual itu dijadwalkan 2 hari kemudian, di dekat kaki gunung, di tempat yang disebut sebagai Gerbang Jurang. Saat ritual berlangsung, aku merasa ada ketenangan yang perlahan kembali menyelimuti diriku. Suara nyanyian samar mulai menghilang, dan bayangan putih yang menghantuiku terasa menjauh. Namun, aku juga tahu ini bukan akhir. Arwah itu mungkin sudah lega, tapi gunung itu tetap menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Aku memutuskan untuk berbagi kisah ini agar orang-orang tahu bahwa keindahan alam bisa menyimpan kegelapan yang tak terlihat, dan bahwa setiap langkah di alam bebas harus dengan hati-hati dan hormat, terutama di tempat-tempat yang sudah lama dipercaya memiliki penjaga tak kasat mata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku selanjutnya, tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku telah melewati pengalaman yang mengubah hidupku selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.